Cinta yang tak diungkapkan akan tetap tinggal dalam jiwa, tak akan mati, tapi juga tak akan pernah hidup. Khalil Gibran. Di balik diam dan heningnya malam, ada rindu yang menggeliat pelan, tumbuh dalam sunyi, dan tak tahu kemana harus diarahkan. Ia bukan rindu yang mudah diucapkan atau dicurahkan lewat kata-kata sederhana. Ia adalah perasaan yang mendalam, yang terlalu rumit untuk diterjemahkan, terlalu luas untuk disimpan, namun terlalu perih untuk dibagikan. Rindu ini bukan tentang jarak semata, tetapi tentang perasaan yang tumbuh tanpa kejelasan, mencintai dalam senyap, merindukan tanpa pernah tahu apakah rasa itu akan sampai. Rindu yang tak terkatakan bukanlah sekadar kerinduan biasa. Ia lahir dari keheningan panjang yang tak pernah menemukan ruang untuk bicara. Saat hari-hari berganti, dan waktu berjalan pelan, perasaan itu tetap setia menetap, meski tak pernah tahu apakah akan ada pelabuhan tempat ia bisa bersandar. Kadang kita ingin sekali berteriak, menyebut nama seseorang, atau sekadar mengatakan, "Aku merindukanmu," namun kata-kata itu tertahan di ujung lidah. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut tidak dimengerti, takut tak dianggap, atau bahkan takut merusak segalanya yang sudah berjalan tenang. Di tengah keramaian, seseorang yang menyimpan rindu diam-diam akan tetap merasa sepi. Meskipun di sekelilingnya ada tawa dan canda, hati mereka tetap mencari satu wajah yang tak ada. Setiap langkah terasa hampa, karena pikiran dan perasaan terus kembali pada satu sosok yang dirindukan. Rindu seperti ini seringkali tidak mencari jawaban. Ia hanya ingin tetap ada, sebagai bukti bahwa pernah ada sesuatu yang berarti. Namun, tidak semua yang berarti harus diperjuangkan, dan tidak semua rasa harus diucapkan. Rindu yang tak terkatakan mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Bahwa ada hal-hal yang memang harus dibiarkan menjadi bagian dari diri kita, tanpa harus dimiliki. Ia menumbuhkan kedewasaan dalam keheningan, menguatkan hati dalam diam, dan memberi pelajaran tentang melepaskan tanpa membenci. Dalam rindu semacam ini, kita belajar mencintai tanpa mengikat, mengingat tanpa menuntut, dan mendoakan tanpa berharap untuk kembali. Sungguh, itu adalah bentuk cinta yang paling sunyi, namun paling dalam. Mereka yang menyimpan rindu tak terkatakan, biasanya adalah mereka yang pernah terluka, atau justru terlalu mencintai hingga takut merusak segalanya. Rasa itu menjadi semacam rahasia batin yang hanya bisa dirasakan, bukan diungkapkan. Ia bukan sekadar perasaan sesaat, tapi bisa menjadi bagian dari hidup yang menetap bertahun-tahun. Kadang kita bahkan tak tahu kenapa masih merindukan seseorang yang sudah lama tak hadir dalam hidup kita. Tapi hati tahu, bahwa ada sesuatu yang belum tuntas, belum selesai, dan belum bisa dilepaskan sepenuhnya. Ketika malam datang dan dunia mulai sunyi, rindu menjadi semakin kuat. Ia menyelinap lewat lagu, kenangan, bahkan aroma yang tiba-tiba hadir entah dari mana. Dalam kegelapan, kita sering berbicara dalam hati, seolah orang yang kita rindukan bisa mendengar. Ada harapan kecil, bahwa mungkin di tempat lain, ia juga sedang merindukan kita. Namun, sebagian dari kita tahu, itu hanya harapan yang kita ciptakan sendiri agar tak merasa sendirian dalam rasa ini. Akhirnya, rindu tetaplah menjadi bagian dari kita. Ia tidak selalu butuh jawaban atau pelampiasan. Ia hanya perlu ruang untuk tetap hidup dalam diam. Bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Mereka tak butuh pengakuan atau balasan, karena yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan untuk mencintai dalam cara paling tulus, yaitu merindukan tanpa harus memiliki. Dalam sunyi, rindu itu tetap hangat, tetap nyata, meski tak pernah benar-benar sampai pada siapapun. Dan mungkin, disitulah letak keindahannya. Ada rasa yang tumbuh pelan-pelan, tidak pernah terburu-buru, tidak juga mencari sorotan. Ia hidup dalam senyap, mengendap seperti kabut pagi yang tak terlihat jelas, namun tetap terasa. Rindu yang seperti ini tidak meledak, tidak menciptakan kekacauan, dan tidak pula mengganggu siapapun. Tapi justru karena itu, ia lebih berbahaya. Ia menetap, membangun ruang sendiri di dalam hati, dan tinggal di sana tanpa pernah benar-benar diundang. Lama-lama, kita pun terbiasa dengan kehadirannya. Perasaan yang mengendap diam-diam tak pernah datang dengan gempita. Ia bukan hujan deras yang mengguyur tiba-tiba,
melainkan embun yang muncul perlahan dan menghilang tanpa suara. Kita bahkan tidak sadar kapan rindu itu mulai muncul. Mungkin dari satu pertemuan singkat, satu pesan yang tak lagi dibalas, atau sekadar dari kenangan yang terus diputar ulang di kepala. Ia muncul dalam bentuk yang sederhana tapi membekas, dan semakin hari semakin sulit diabaikan. Yang membuat rindu ini begitu istimewa adalah karena ia tidak meminta balasan. Ia tidak menuntut untuk dipahami, tidak pula memaksa untuk diakui. Ia hanya ada. Ada di sela-sela napas panjang, di sudut mata yang menerawang jauh, di hati yang terasa hangat namun juga sesak. Kita pun mulai menyadari bahwa rindu seperti ini bukan tentang keinginan untuk bertemu, tapi lebih kepada penerimaan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari hidup kita, bahkan tanpa kehadiran fisik mereka. Kadang kita mencoba mengusir rasa itu, menyibukkan diri, mencari kesenangan lain, atau bahkan berpura-pura tidak pernah mengenal orang yang kita rindukan. Tapi rindu yang diam-diam itu tidak mudah dipadamkan. Semakin kita menolaknya, semakin ia tumbuh dalam-dalam. Ia tidak bergantung pada waktu atau jarak. Justru dalam kesendirian dan keheningan, ia tumbuh subur, menjalar ke setiap sisi hati yang kosong. Dan tanpa kita sadari, kita telah memberi tempat baginya. Perasaan ini seringkali terasa sangat personal. Tidak ada yang benar-benar mengerti betapa dalamnya rindu yang kita simpan. Kita tidak punya banyak alasan untuk membicarakannya, karena mungkin kita pun tidak yakin pada apa yang kita rasakan. Namun, ketika malam datang dan dunia mulai tenang, rindu itu muncul lagi, diam-diam, lembut, namun penuh daya. Ia menemani tidur kita, menyusup dalam mimpi, dan membuat pagi terasa lebih berat dari biasanya. Tidak semua orang bisa memahami jenis rindu ini. Sebab rindu yang diam-diam tidak memiliki bentuk yang jelas. Ia tidak selalu berkaitan dengan cinta romantis. Bisa jadi itu adalah rindu pada seseorang yang telah pergi, pada masa lalu yang indah, atau bahkan pada versi diri kita sendiri yang dulu. Maka, rindu ini bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang perasaan kita yang terdalam, tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang keterikatan yang belum selesai. Akhirnya, perasaan yang mengendap diam-diam mengajarkan kita bahwa tidak semua yang besar harus terlihat. Ada kekuatan dalam diam, ada ketulusan dalam sunyi. Rindu semacam ini menjadikan kita manusia yang lebih peka, lebih lembut, dan lebih sadar akan arti kehadiran. Dan meskipun tak pernah diungkapkan, rindu yang mengendap tetap hidup, menjadi bagian dari cerita yang hanya bisa diceritakan oleh hati, bukan oleh kata. Ada rindu yang tidak pernah berteriak, tidak pula mencari perhatian. Ia hanya duduk diam di sudut hati, seperti seseorang yang tahu dirinya tak diinginkan namun tetap enggan pergi. Rindu seperti ini bersemayam dalam diam, tak bersuara, namun tetap terasa. Setiap harinya ia tumbuh tanpa disirami, karena ia menyerap dari kenangan, dari bayangan, dari kemungkinan yang tak pernah jadi kenyataan. Ia tak perlu banyak alasan untuk bertahan. Cukup satu nama, satu ingatan, dan diam yang panjang sudah cukup menjadikannya nyata. Diam adalah tempat rindu bersembunyi. Ia tidak ingin diketahui, karena tahu bahwa pengakuan bisa merusaknya. Ada kalanya kita menatap seseorang begitu lama, namun tak pernah mengatakan apapun. Dalam tatapan itulah, rindu menyampaikan pesannya sendiri, tanpa perlu suara. Ia bicara lewat desahan napas, lewat detak jantung yang mendadak tak tenang, dan lewat senyum yang terasa pahit. Kita mencoba menyembunyikan perasaan itu, tapi tubuh dan mata kita sudah lebih dulu membocorkannya. Bersemayam dalam diam bukan berarti tak penting. Justru karena tak diucapkan, rindu itu menjadi lebih kuat. Ia tidak mudah pergi karena tidak pernah diberi jalan keluar. Ia mengendap dalam hati, menyatu dengan setiap denyut nadi, dan kadang muncul dalam bentuk yang tak terduga, lewat lagu yang tiba-tiba menyayat, lewat aroma yang mengingatkan, atau lewat tempat-tempat yang dulu pernah kita lewati bersama. Dia menjadi rumah bagi segala rasa yang tak berani disampaikan. Ada rasa takut dalam setiap rindu yang disimpan. Takut jika diungkapkan, semuanya akan berubah. Maka dunia yang tenang akan terguncang. Maka kita memilih diam, karena dia memberi ruang untuk merasakan tanpa mengganggu. Dia menjadi bentuk perlindungan,
baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang kita rindukan. Dan ironisnya, dalam diam itulah kita justru paling keras mencintai, paling dalam merindukan. Kita belajar membaca bahasa diam. Sebab rindu yang bersemayam tak bisa dijelaskan secara logis. Ia hanya bisa dirasakan. Kita mulai mengerti bahwa tidak semua hal butuh pengakuan. Tidak semua rasa harus diceritakan. Ada kalanya, cukup dengan menatap langit malam sambil menyebut namanya dalam hati, rindu itu sudah terwakilkan. Kita mungkin tak pernah bicara pada orang itu, tapi kita bicara padanya setiap hari dalam doa, dalam harapan, dalam pikiran yang tak pernah benar-benar bisa dialihkan. Yang membuat rindu begitu menyakitkan adalah karena kita tak tahu apakah ia akan pernah sampai. Apakah orang yang kita pikirkan merasakan hal yang sama? Apakah ia juga diam-diam memikirkan kita di waktu yang sama? Atau semua ini hanya sepihak? Itulah luka tersembunyi dari rindu yang tak terucapkan, yaitu ketidakpastian. Tapi kita tetap memilih diam, karena kita lebih takut kehilangan dibandingkan terus berharap. Pada akhirnya, bersemayam dalam diam adalah bentuk tertinggi dari rasa yang tidak menuntut. Ia tidak memaksa untuk dimengerti, tidak meminta untuk dibalas. Ia hanya ingin ada. Seperti cahaya kecil dalam hati, ia menerangi pelan-pelan, meskipun tak pernah terlihat oleh orang lain. Dan mungkin, justru karena diam itulah, rindu itu menjadi abadi. Karena ia tidak pernah diusik oleh kenyataan, tidak pernah dibunuh oleh penolakan. Ia hanya hidup dalam sunyi. Ada keanehan dalam rindu yang tak terkatakan. Ia menyiksa, tapi juga menghadirkan keindahan yang tak tergantikan. Rasanya seperti memeluk duri, perih, tapi tetap ingin dilakukan. Kita tahu bahwa menyimpan rasa ini membuat dada sesak, membuat malam terasa panjang, tapi entah mengapa, kita juga enggan melepaskannya. Rindu ini memberi kita harapan kecil, sekaligus luka yang tak sembuh. Ia seperti matahari sore yang hangat tapi menyilaukan, menyentuh hati, namun sulit ditatap terlalu lama. Keindahannya terletak pada kenangan-kenangan yang datang bersamanya. Rindu membuat kita kembali ke masa lalu yang manis, menghidupkan momen-momen yang telah lama lewat. Meskipun menyakitkan karena tak bisa diulang, tetap ada senyum tipis yang hadir ketika kita mengingatnya. Kita tersiksa oleh kenyataan bahwa itu semua sudah berlalu, namun kita juga berterima kasih karena pernah merasakannya. Itulah paradoks rindu, membuat kita menderita, tapi juga merasa hidup. Dalam setiap getaran rindu, ada bayangan seseorang yang pernah memberi warna dalam hidup. Meski kini hanya tinggal kenangan, ia masih bisa membuat hati berdetak lebih cepat, bahkan saat tak ada satupun kata yang terucap. Kita mencoba melanjutkan hidup, namun ada bagian dari diri yang tetap tertinggal di masa lalu. Dan rasa itu tak pernah benar-benar mati, karena setiap rindu adalah pengingat bahwa pernah ada hal yang begitu bermakna. Rindu semacam ini juga mengajarkan kita tentang kerentanan manusia. Bahwa tak semua rasa bisa dikendalikan, dan tak semua keinginan bisa diwujudkan. Kita belajar menerima bahwa kadang mencintai itu tidak harus memiliki, dan merindukan tidak selalu berujung pada pertemuan. Tapi dari situ pula kita melihat sisi lain dari cinta, yang lembut, yang tulus, yang tidak memaksa. Dan justru karena itulah, rindu ini terasa indah, meskipun diam-diam menguras air mata. Siksaan yang datang dari rindu bukan karena rasa itu sendiri, melainkan karena batas yang tidak bisa dilampaui. Kita ingin berbicara, ingin mengungkapkan semuanya, namun tertahan oleh kenyataan. Mungkin karena situasi, mungkin karena waktu, atau mungkin karena hubungan yang tidak bisa diteruskan. Tapi di balik keterbatasan itu, rindu tetap tumbuh, seperti bunga liar di sela bebatuan, tidak dibutuhkan, tapi tetap bermekaran. Ada keindahan dalam mengetahui bahwa kita mampu merasakan sedalam ini. Bahwa hati kita belum mati, bahwa kita masih mampu mencintai dengan begitu jujur. Meski perasaan itu hanya tinggal di hati, tidak pernah diucapkan atau dibalas, tetap ada kebanggaan tersendiri. Kita bisa menyayangi tanpa syarat, bisa merindukan tanpa pamrih. Dan itu adalah kekuatan yang diam-diam membuat kita menjadi manusia yang lebih utuh. Akhirnya, rindu yang menyiksa tapi indah ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Ia tidak datang tanpa alasan, dan tidak pergi tanpa meninggalkan bekas.
Ia mungkin membuat kita menangis dalam diam, tapi juga membuat kita belajar untuk lebih menghargai perasaan. Ia membuat kita tahu bahwa keindahan tidak selalu datang dari hal yang membahagiakan. Kadang, dari rasa yang menyakitkan pun, kita bisa menemukan arti, menemukan kedalaman, dan menemukan diri kita sendiri. Rindu yang tak terkatakan seringkali bukan tentang seseorang yang masih ada di depan mata, melainkan tentang seseorang yang kini hanya hidup dalam kenangan. Ia hadir dari masa lalu, dari momen yang sederhana, namun membekas begitu dalam. Barangkali dari tawa yang pernah terdengar, pelukan yang pernah menguatkan, atau tatapan yang pernah membuat dunia terasa cukup. Semua itu kini hanya bisa dilihat dalam benak, disimpan rapi dalam laci memori yang sesekali terbuka tanpa sengaja. Dan ketika terbuka, rindu pun menyelinap masuk. Kenangan adalah tempat rindu menetap ketika realita tak lagi memberi ruang. Kita tidak bisa lagi bertemu, tidak bisa lagi berbincang, tapi kenangan itu masih setia tinggal. Kita bisa mengingatnya dengan jelas, cara ia tertawa, cara ia memanggil nama kita, bahkan hal-hal kecil seperti aroma parfumnya atau caranya menggulung lengan baju. Setiap detail itu hidup kembali ketika rindu datang. Dan anehnya, meski menyakitkan, kita tidak ingin lupa. Karena lupa berarti kehilangan dua kali, saat kepergian, dan saat kenangan itu pudar. Kadang kita berjalan di tempat yang pernah kita datangi bersamanya, dan semuanya seolah berbicara. Bangku taman, jendela kafe, sudut jalan, semua menyimpan jejak yang membuat hati mendadak berat. Tak ada yang bisa kita lakukan selain membiarkan rasa itu lewat, membiarkannya mengalir tanpa bisa ditahan. Karena bagaimanapun juga, kita tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyimpannya dengan baik, menjadikannya bagian dari siapa diri kita hari ini. Rindu yang tersimpan dalam kenangan adalah bukti bahwa kita pernah hidup sepenuhnya. Kita pernah mencintai, kita pernah merasa dekat, dan kita pernah menjadi bagian dari cerita seseorang, meskipun ceritanya tak berakhir seperti yang kita harapkan. Kenangan itu adalah saksi bisu dari semua yang pernah nyata, dan rindu adalah cara hati kita berkata, "Aku masih mengingat." Tak semua kenangan harus kita buang. Beberapa dari mereka justru menguatkan kita, walau lewat luka. Namun, kenangan juga bisa menjadi jebakan. Terlalu lama tinggal di sana membuat kita sulit melangkah maju. Kita terus memutar ulang kejadian yang sama, berharap bisa mengubah akhirnya. Tapi hidup tak memberi tombol ulang. Rindu ini membuat kita sadar bahwa menerima kenyataan adalah bagian dari perjalanan. Kita tidak harus melupakan, tapi kita bisa memilih untuk berjalan berdampingan dengan kenangan itu, tanpa lagi dikuasai olehnya. Tersimpan dalam kenangan bukan berarti rindu itu mati. Justru, ia menjadi bagian dari identitas kita. Ia ikut membentuk cara kita mencintai, cara kita memahami orang lain, dan cara kita menjaga hati. Rindu seperti ini mengajarkan bahwa hal yang paling berharga seringkali justru tak bisa dimiliki selamanya. Dan dari kehilangan itulah kita belajar tentang arti menghargai. Bahwa waktu bersama seseorang tak selamanya akan terulang, maka setiap detik harus dinikmati sepenuhnya. Pada akhirnya, rindu yang tersimpan dalam kenangan adalah sesuatu yang tak perlu dikhawatirkan. Ia bukan beban, bukan kelemahan. Ia adalah bentuk cinta yang telah selesai di dunia nyata, tapi masih hidup dalam dunia batin. Kita boleh menangis ketika mengingatnya, tapi juga boleh tersenyum. Karena pernah ada waktu di mana kita bahagia, dan kenangan itu akan selalu menjadi rumah kecil tempat rindu pulang. Rindu seringkali muncul karena sebuah kehilangan. Bukan kehilangan barang, bukan pula kehilangan arah, tapi kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Dalam diam, rindu mengajari kita bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan manusia. Bahwa tak semua yang datang akan tinggal selamanya. Bahwa ada hal-hal yang harus kita lepaskan, meski hati belum benar-benar rela. Dan dari situlah, rindu perlahan berubah menjadi guru kehidupan yang paling hening tapi paling jujur. Ketika seseorang pergi, entah karena jarak, waktu, atau takdir, kita dihadapkan pada kekosongan. Sebuah ruang dalam hati yang dulunya penuh tawa, kini menjadi sunyi. Kita bisa merasakan perbedaannya secara fisik. Tempat yang dulu ramai, kini terasa sepi. Hari-hari yang dulu terasa cepat, kini terasa lambat.
Rindu muncul dari ruang kosong itu, menempati sudut yang tak tergantikan. Dan lewat rasa itu, kita belajar bahwa kehilangan bukan sekadar tentang perpisahan, tapi tentang proses belajar untuk menerima. Tak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan. Bahkan jika kita tahu perpisahan itu akan datang, tetap saja rasanya perih. Tapi justru karena itulah rindu begitu bermakna. Ia tidak akan pernah hadir jika tidak ada cinta sebelumnya. Maka, setiap kali kita merindukan seseorang yang telah pergi, itu berarti ada bagian dari mereka yang pernah tinggal dalam diri kita. Dan kehilangan itu bukan akhir, melainkan transisi. Dari kehadiran fisik ke kehadiran batin. Dari bersama secara nyata menjadi bersama lewat ingatan. Rindu mengajari kita bahwa kehilangan adalah pintu menuju kedewasaan. Bahwa hidup tidak akan selalu sesuai dengan rencana. Bahwa mencintai berarti juga harus siap untuk melepaskan. Dan tak semua melepaskan itu berarti melupakan. Justru dari kehilangan itu, kita menyimpan yang paling tulus, kenangan, pelajaran, bahkan kebijaksanaan. Kadang kita menangis bukan karena lemah, tapi karena kita sadar, sesuatu yang begitu berarti sudah tak bisa lagi digenggam. Namun, kehilangan juga bisa menjadi titik balik. Rindu yang hadir bukan hanya menyayat, tapi juga membentuk ulang diri kita. Kita mulai melihat dunia dengan lebih lembut, lebih sadar akan pentingnya momen-momen kecil. Kita jadi tahu bahwa setiap pertemuan bisa menjadi perpisahan, dan setiap detik bisa jadi terakhir kalinya. Maka rindu tak lagi sekadar rasa, tapi juga panggilan untuk hidup lebih hadir, lebih sungguh-sungguh, lebih menghargai, dan lebih bersyukur. Ada keheningan yang datang setelah kehilangan, tapi keheningan itu penuh makna. Kita mulai bisa mendengar suara hati kita sendiri, dan menyadari bahwa kehilangan bukan akhir dari cinta. Bahkan ketika seseorang tak lagi ada, cintanya tetap tinggal dalam bentuk yang lain. Mungkin sebagai inspirasi, mungkin sebagai kekuatan untuk bangkit, atau mungkin sebagai bayangan yang membuat kita terus melangkah. Rindu pun menjadi cahaya kecil yang menerangi kegelapan kehilangan itu. Akhirnya, rindu yang mengajarkan arti kehilangan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Ia hadir untuk menunjukkan bahwa kita pernah benar-benar hidup dan mencintai. Ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak selamanya, dan justru karena itu, setiap kebersamaan menjadi begitu berharga. Rindu memang menyakitkan, tapi dari sakit itu kita tumbuh. Dari kehilangan itu, kita menemukan cara untuk tetap mencintai, meski tanpa memiliki. Di balik rindu yang tak pernah terucap, seringkali tersimpan diam yang tidak hampa. Diam itu penuh harapan, penuh doa, dan penuh cinta yang tak lagi bisa disampaikan secara langsung. Kita tahu bahwa rindu ini tak mungkin lagi disalurkan lewat kata, peluk, atau tatapan. Maka yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan dari jauh, dalam senyap, dalam diam. Kita menyebut namanya dalam batin, berharap semesta mendengar. Karena meski kita tak lagi hadir di hidupnya, doa kita tetap ingin menjaganya dari kejauhan. Diam itu bukan karena kita tak peduli, tapi justru karena kita terlalu peduli. Kita tahu bahwa menyampaikan rindu itu mungkin justru menyakiti, mungkin membuka luka lama, atau mungkin mengganggu jalan hidup yang kini berbeda. Maka kita memilih cara paling lembut untuk mencintai, lewat doa. Kita berharap ia bahagia, meski bukan bersama kita. Kita berharap ia sehat, meski kita tak lagi bisa menanyakan kabar. Dia menjadi wadah bagi cinta yang telah dewasa, yang tidak lagi memaksa untuk dekat, tapi tetap ingin yang terbaik. Ada ketenangan dalam diam yang disertai doa. Meskipun rindu itu tetap mengusik, kita tahu bahwa kita telah melakukan yang bisa kita lakukan, menitipkannya pada Yang Maha Mendengar. Dalam setiap rindu yang datang di malam hari, kita sisipkan harapan kecil. Semoga ia baik-baik saja, semoga langkah-langkahnya ringan, semoga hari-harinya penuh cahaya. Doa menjadi cara kita merawat hubungan yang sudah tak bisa dipeluk secara nyata, tapi tetap hidup dalam hati. Dalam diam, kita juga bicara pada Tuhan lebih jujur. Kita menceritakan betapa kita merindukan seseorang yang tak lagi bisa kita peluk. Kita tak meminta agar dikembalikan, hanya agar diberi kekuatan untuk menerima. Doa menjadi bentuk penerimaan sekaligus pelipur. Ia tidak menghapus rasa,
tapi menenangkan hati. Bahwa meskipun kita tak lagi berjalan berdampingan, tidak berarti perasaan itu sia-sia. Karena setiap cinta yang disertai doa, ia tak pernah benar-benar hilang. Ia abadi dalam makna yang lebih dalam. Rindu yang tak terucap memang menyakitkan, tapi dengan doa, ia menjadi lebih ringan. Karena kita tahu bahwa perasaan ini tidak hanya berhenti di dada, tapi telah kita alirkan ke langit. Kita percaya, Tuhan tahu isi hati kita. Dan mungkin, tanpa kita tahu, doa-doa kita sedang menyentuh hidup orang yang kita rindukan. Mungkin di saat ia merasa lelah, doa kita hadir sebagai kekuatan. Mungkin di saat ia merasa sedih, doa kita menjadi pelipur. Kita tidak tahu, dan justru karena itu, kita terus berdoa. Diam yang penuh doa juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Bahwa cinta sejati tak harus selalu hadir secara fisik. Bahwa merindukan tak harus memiliki. Dan bahwa mendoakan seseorang adalah bentuk cinta paling tulus, karena tak ada keuntungan yang kita harapkan. Kita hanya ingin ia baik. Kita hanya ingin ia bahagia. Dan jika itu cukup, maka diam ini pun menjadi ruang suci, ruang di mana cinta dan rindu bisa hidup berdampingan dengan damai. Akhirnya, rindu yang tak terkatakan akan tetap tinggal. Tapi jika ia disertai dengan doa, maka ia tidak akan menyiksa. Ia akan menjadi teman dalam sepi, cahaya dalam gelap, dan kekuatan dalam diam. Kita tak pernah tahu apakah doa kita akan sampai padanya secara langsung. Tapi kita percaya, bahwa di dunia ini, setiap cinta yang tulus tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari pelukan menjadi bisikan langit, dari pertemuan menjadi pengharapan dalam sunyi yang paling dalam. Rindu yang tak terkatakan adalah bentuk rasa yang paling dalam, namun paling sunyi. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, hanya diam dan menetap di sudut hati. Sepanjang perjalanan, kita belajar bahwa tak semua perasaan perlu diungkapkan secara lisan. Ada yang cukup kita simpan, kita jaga dalam diam, karena kita tahu bahwa kata-kata seringkali tak mampu mewakili apa yang sebenarnya kita rasakan. Rindu seperti ini menjadi bagian dari kedewasaan kita. Belajar menerima, bukan menuntut. Dari rindu, kita mengenal makna perasaan yang tak bisa dipaksakan. Kita tahu bahwa ada cinta yang hanya bisa hidup di dalam hati, tak bisa tumbuh dalam kenyataan. Tapi dari sanalah kita menemukan kekuatan yang baru, bahwa perasaan tidak harus selalu diluapkan untuk menjadi berarti. Justru, dalam keterbatasannya, rindu menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Ia tidak bergantung pada tanggapan atau balasan. Ia hanya ingin ada. Dan keberadaannya cukup untuk membuat kita merasa hidup. Sepanjang kita menelusuri makna rindu ini, kita bertemu dengan berbagai wujudnya. Rindu yang menyiksa, tapi indah. Rindu yang hanya bisa disimpan dalam kenangan. Rindu yang mengajarkan arti kehilangan. Dan rindu yang hanya bisa dititipkan dalam doa. Semua itu mengajarkan satu hal penting, bahwa mencintai dalam diam juga butuh keberanian. Keberanian untuk menjaga perasaan, bahkan saat dunia tak lagi memberi ruang untuk menyampaikannya. Seringkali, kita merasa rindu ini adalah beban. Tapi perlahan kita sadar, bahwa ia adalah anugerah. Tak semua orang mampu merasakan sedalam ini. Tak semua orang pernah memiliki kenangan yang begitu membekas, atau seseorang yang begitu berarti hingga tetap tinggal dalam hati, bahkan ketika jarak atau waktu memisahkan. Maka, alih-alih memusuhi rindu, kita mulai berdamai dengannya. Kita izinkan ia hadir, kita peluk ia dalam doa, dan kita ajak ia menjadi teman dalam kesepian. Dalam hidup, tidak semua yang kita cintai bisa kita miliki. Tapi itu tidak membuat cinta itu salah, atau rindu itu sia-sia. Justru, dari situlah kita belajar menjadi manusia yang lebih utuh, yang tahu bagaimana rasanya berharap, kecewa, menerima, dan tetap mencintai. Dan mungkin, itulah bagian paling indah dari rindu yang tak terkatakan. Ia tidak hanya menyisakan luka, tapi juga meninggalkan kebijaksanaan. Ia tidak hanya menyayat, tapi juga membentuk. Di akhir perjalanan ini, kita tidak selalu menemukan jawaban. Kita tidak tahu apakah rindu ini akan berbalas, atau apakah kenangan itu akan kembali hidup. Tapi satu hal yang pasti, perasaan ini nyata, dan ia telah menjadi bagian dari diri kita.
maka kita memilih untuk tidak melupakan, tapi juga tidak terjebak. Kita terus melangkah, membawa rindu itu bersama kita, bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari cinta yang pernah ada. Dan kepada kamu yang tengah menyimpan rindu, entah kepada siapapun itu, beranilah untuk tetap lembut. Tak perlu selalu berkata, tak perlu selalu menuntut. Biarkan rindu itu hidup dalam cara yang paling sunyi, tapi juga paling tulus. Karena rindu yang tak terkatakan, meski diam, tetap bisa menyentuh langit. Dan barangkali, suatu hari nanti, ia akan tiba, di hati yang memang ditakdirkan untuk mendengarnya.